Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak. Jangan duduk ya. Aduh, rumah di mana sih? Kalau tuh Ini kali mulia, Pak. Bang Asep, Waalaikumsalam. apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sehat ya. Tahu viralnya itu dari mana? Kalau taunya sih dari teman, Pak. Teman ngurir juga di gudang. Saya mah kan jarang main HP. Kalau misalkan lagi fokus nganter tuh, tahu-tahu dia bikin status. Oh, bikin satu. WA, iya. Nih, kayak nggak asing nih ya kan. Oh. Motornya, saya pisah nih ya kan. Udah tuh saya belum saya tanggepin, biarin aja dah. Pas lagi istirahat baru tuh saya komen, dari mana ini Le? Tuh bang lu di GFM tuh viral lo katanya. Udah tuh dikasih linknya tuh, wah iya, ya udah dah saya bilang. Udah tuh dari situ dibikin status, jadi semua gudang anak gudang pada tahu tuh Pak. Oh, gara-gara status teman iya, itu. Satu baru tahu. Oh. Bang Asep jadi pada ngecengin, Bang Asep minta 2.000 dong Bang Asep. Pada semuanya pada ngecengin gitu mulu. Ya udah, tar aja dah saya bilang gitu aja udah tuh akhirnya. Iya. Ya udah dah saya bilang apa-apa dah. Yang untungnya sih hal positif gitu Iya, Pak. hal positif. Jadi gue mikir ini mah emang udah kerjaan saya nganter paket ngelempar sudah. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang salah di sisi gitu Pak. Iya. Kita juga enggak nyontoin yang jelek juga gitu. Sampai anak saya juga bantuin komen tuh Pak di TikTok, itu ayah aku, itu ayah Iya, aku, saya juga sini baca aku, itu. komen. Udah Kak, biarin aja nggak apa-apa. Iya biarin dia nggak apa-apa. Kata dia udah deh Bang. Iya. Jadi ikut-ikut juga dia, ya udah saya bilang. Ya kalau saya sih ngelihatnya Kang Asep, dari Kang Asep komunikasi sama anak gitu ya, dari Kang Asep fisik Kang Asep sama anak-anak gitu, itu kayak memang udah deket gitu loh. Emang Kang Asep itu emang udah berkeluarga ya, Iya. dan emang punya anak, jangan seumuran anaknya. Ya anaknya 9 tahun sih Pak, mau udah kelas 4 sekarang. Yang kecil setahun setengah kan. Oh iya, emang nggak jauh beda sama anak Ya, ini. maksudnya emang lagi resep-resepnya aja gitu Pak, maksudnya lagi resep bercanda karena kan kehalang kerjaan aja, jadi paling bisa di rumah sama anak cuma dari sore sampai malam kan tuh, iya. udah kan sisanya seharian di jalan, di kerjaan. Jadi kalau ngeliat anak-anak kecil gitu, wah kayak ngerasa kayak udah kayak anak gua gitu Pak, kayak anak saya gitu. Iya, jadi memang gitu akrab aja. anak kecil ya Kang Asep ya. Iya, bener. Resep aja gitu. Jadi kita sambil kerja juga agak bosan gitu Pak, wah ngeliat bocah nih, yaudah jadi kita bisa nyantai dulu gitu, ngilangin capek kalau lagi nganter gitu sih Pak. Lebih ke situ sebenarnya. Iya. Jadi saya pun mewakili terima kasih nih Kang Asep sama anak-anak baik, karena anak saya pun juga cerita gitu, anak saya juga bilang ada kopi. Oh, makasih ya. Iya, sama-sama. Sambil ngopi ya Kang Asep ya. Siapa? Nyantai. Kang Asep itu sudah berapa lama jadi kurir paket? Kalau saya sih 2010 akhir sih kalau nggak salah Pak, November, Desember. Pokoknya pas isu-isu COVID mulai sih Pak. Oh, isu Covid mulai? Ya, pokoknya 2010-an itu sekitar 2020-an, 2020 November atau Desember gitu. Sebelumnya kan saya ngojek tuh, mungkin ngojek di Gojek udah agak sepi kan tuh. Semenjak Covid itu kan yang biasanya rame, ngantar penumpang sepi. Pas banget dapat undangan tuh, saya pernah ngelamar online dari Shopee itu, disuruh datang, udah saya datang aja. Ternyata masih bisa, padahal undangannya udah dari lama banget tuh. Oh, undangan dari Shopee-nya. Undangan udah lama, cuman saya baru November saya baru tanya lagi, ternyata bisa. Udah langsung. Berarti lumayan lama juga, 15 tahun berarti ya? Enggak sih, 2020 Pak, 6 tahunan dah. Oh, 6 tahunan. Berarti Shopee ya? Iya, Shopee Express. Oh, Shopee Express. Oh, 6 tahun ya lumayan lama juga ya. Iya. Nah, Kang Asep itu nganter-nganter paket itu di daerah mana aja Kang Asep? Selain di Game M? Kalau dulu sih Pak, dari pertama kali itu tetap masih di wilayah Cilodong sih Pak, kecamatan Cilodong. Nah, kecamatan Cuman Cilodong. memang beda kelurahannya. Dulu saya pertama kali itu mainnya daerah Sukamaju Pak. Oh, Sukamaju. Dari Tol Iskandar, daerah sana sih Pak. Pokoknya kelurahan Sukamaju ya. Nah pas lama-lama kan lu makin banyak tuh paket dari Shopee tuh. Iya. Jadi kan ngegeser aja yang mendekati rumah aja gitu Pak, sesuai yang domisili dari Nah, rumah. itu sistem kayak gitu.
yang mendekati rumah tinggal Kang Iya. Asep. Oh, sistem yang buat. Sistem karena kan biar Oh. lebih efisien gitu Pak. Maksudnya kan Iya, kalau ya logikanya memang iya sih ya. Iya. Meskipun dulu juga gudangnya dulu itu awal-awal itu gudangnya saya masih ngambilnya di daerah Cimanggis Pak. Oh, dari Cimanggis. Depan gudang Malatek Oh, di situ. iya, Itu iya. pertama kali tuh. Jadi pagi subuh berangkat sana dulu. Kadang datang dari pagi itu baru dapat paket itu bisa sore. Karena kan dulu Shopee Express itu bisa dibilang ekspedisi yang baru Pak. Ketimbang kayak JNE. Oh iya, dulu kan kita kenal JNE Iya, gitu kan, terus apa lagi ya? Maksudnya masih pendatang Iya, lah. pendatang, orang baru. Nah, di situ dulu paket ya bisa dibilang miris, ya masih miris lah namanya mungkin baru ya kan. Dulu tuh bawa 20 paket sehari tuh udah banyak Pak. Itu udah banyak banget. Kalau sekarang? Ya, kalau sekarang itu bisa hampir 10 kali lipat ya. Sekarang saya Bisa 100 paket? 200 malah Pak. Oh, 200 paket? Sehari itu saya target 200-an lah minimal. Oh. Itu kalau hari biasa. Hari biasa. Kalau event itu bisa sampai 250 up. Tergantung kondisional paket juga. Lebaran, puasa lebih gila lagi. Berarti nggak bisa sekali jalan dong Kang Asep ya? Bawa barang. Saya itu minimal banget 2 kali jalan. Minimal banget? Minimal. Tapi kalau misalkan paket lagi sedikit itu bisa 4 kali Pak. Jadi ngikutin mobil datang dari malam. Mobil malam kan saya jalannya pagi tuh, pas pagi. Nanti mobil pagi jalan lagi jam 10-an. Mobilnya datang lagi tuh jam 10. Jalan lagi habis zuhur, ya kan? Iya. Mobil yang ada lagi jam 2 baru jalan lagi sore, itu bisa 4 kali jalan. Bisa 4 kali. Iya, karena kan kita ngikut tergantung mobilnya ada berapa gitu Pak. Jadi kan sistemnya mobil datang habis. Oh iya. Mobil datang habis. Jadi kita nggak bisa ditahan. Jadi Ya kalau sehari mobil datang 4 kali ya 4 kali. Nah, iya kayak gitu sistemnya. Tergantung Iya. dari jadwal mobilnya gitu. Nah ini kan banyak teman-teman tuh di sosmed kenal atau enggak sama anak-anak, akrab atau enggak sama anak-anak. Ya kalau saya sih ngelihat dari videonya mah, dari gerak tubuh Kang Asep sama anak-anak itu sudah akrab ya. Ya mungkin pertanyaan saya ini memang sudah seberapa akrabnya sih sama anak-anak sini? Ya kalau dibilang seberapa akrab ya udah ada yang memang udah akrab banget sama yang cowok itu Pak, si namanya itu si Opal. Anaknya Ibu Mulyani. Dia itu pokoknya dia sama adiknya itu berdua. Itu bener-bener udah akrab sama ini yang sebelah anaknya Ibu Wanita, si Ani. ya itu dia, sama yang satu lagi adiknya yang cowok. Bener-bener Pokoknya akrab semua. udah ya di sini mah ya meskipun bisa dibilang harusnya dia manggil saya bapak gitu ya Pak. Manggil abang aja. Oh, manggil abang. Asep, Bang Asep. Dia mah nggak tahu. Awalnya juga mereka nggak tahu saya punya anak, nggak tahu. Oh nggak tahu. Bang Asep, ya apaan? Sini dulu Bang. Waktu itu dia lagi pada metik jambu di depan Pak. Oh iya, Bang aku punya Asep, bentar Pak, Bang Asep, apa? Sini Bang Asep makan jambu nih. Ambil aja. Suruh ngambil Pak. Yang mana nih? Udah terserah ambil aja nggak apa-apa. Ya udah saya nongkrong aja di pendopo udah lagi nyantai dah. Nggak enak sih juga kan lagi nyantai. Iya. Oh itu anak maksudnya kayak sama saya kayak lepas aja gitu Pak. Maksudnya emang karena udah setiap hari ketemu. Bang nganter paket ya Bang? Iya. Rumah saya ada nggak Bang? Belum ada. Makanya mamanya suruh pesen. Saya gitu aja kan. Udah akhirnya maksudnya emang udah lama sih Pak dari ya pokoknya dari mungkin akrabnya itu ya 2025an awal apa suka 2005 awal itu Ya udah taruh berarti setahun ya. iya suka kurang lebih udah setahunan lah sama mereka ini yang terutama yang cowok itu karena kan ada juga saya ngebaca tuh komenan PDF sama saya nggak tahu tuh PDF apa. Iya sih juga belum tahu itu PDF itu apa sih? PDF itu pedofil Pak. Oh. Karena kan mungkin mereka nggak bisa ngegendong ya kan ke motor ya karena emang si Opal itu yang pertama kali saya akap itu dia karena ibunya saya sering kalau saya ngantar ke rumahnya aja masa saya makasih ya sehat-sehat selalu pokoknya saya didoain udah Pak sama ibunya ya tuh pokoknya ya saya juga jadi kan saya ngerasa taknya gitu maksudnya wah ya meskipun saya nggak didoain aja saya udah senang banget Pak alhamdulillah pokoknya orang bilang terima kasih Bang sambil didoain itu wah saya senang banget Pak ngantar paket pokoknya apalagi sambil ditunggu Mas makasih nih paket saya tunggu wah saya senang banget Pak kalau ngantar paket Iya. Oh berarti sering ya ke komplek ini ya? Mereka ya emang apalagi kayak dibilang langganan setiap hari gitu kayak bapak setiap hari itu pasti ada aja paketnya. Pasti ada aja ya? Satu pasti ada aja. Itu makanya. Jadi memang akrab karena emang sering kesini. Iya, pokoknya emang udah akrab lah nggak mungkin mereka juga kalau nggak akrab nggak mungkin juga saya diberhentiin sampai saya ajak ngobrol pasti namanya anak kecil kan pasti
ada rasa takut juga, mungkin ada. Kalau gitu, saya sih Pak. memang begini Kang Asep mikirnya, kalau anak kecil itu sudah manggil, sudah akrab, Iya benar. udah pasti udah kenal, nggak mungkin nggak Iya, kenal. apalagi udah manggil Bang Asep ya kan. Iya. Udah pasti pada tahu udah pokoknya udah nggak mungkin. Iya. Iya benar Pak. Saya juga ngerasa emang di sini gitu sudah ada di beberapa juga ada yang kenal anaknya ibunya, cuman ya emang nggak seakrab di sini gitu Pak. Jadi makanya manggil. akrab di sini. Iya sampai manggil, sampai ngajakin bang makan jamu bang. Emang nggak apa-apa ini, nggak apa-apa punya aku ambil aja gitu Pak. Oh. Ini bocah baik banget Ustaz. Maksudnya kenal gitu sampai nawarin gitu kan, kalau orang paling cuman ya lewat ya udah lewat Iya. aja gitu. Ini sampai nawarin ya. Maksudnya sampai nawarin gitu maksudnya, sampai mereka lagi pada main layangan. Bang Asep, naikin layangan dong Bang Asep. Saking akrab. Iya, ya. tak dulu deh nih, masih banyak ini paket abang. Ntar besok sore dah. Iya nih bang, bikinin tali kama. Oh gitu Pak disuruh dong. Aduh dulu dah ya bilang. Iya. Aduh ya Pak ya, dulu Pak. Ini abang masih nganter dulu nih, sebanyak. Ya udah bang ya, oke. Udah, terus saking sampai pokoknya apa yang mereka lakuin saat itu ya kayak nganggap saya temennya aja gitu Pak. Iya. Itu Saking makanya, akrabnya ya. Iya. Sampai minta dianterin ke musola. Dari musola mau pulang minta anterin ke rumahnya. Sampai Ya segitunya. kadang kan saya mungkin pas mau menjelang maghrib gitu Pak, menjelang maghrib apa setelah maghrib lewat, kebetulan dia anaknya emang sholat mulu rajin Pak tuh. Iya. Anak-anak sini emang anak-anak kecil itu pada rajin. Iya. Salat di musola pada rajin. Kadang saya juga ngerasa malu gitu sama diri sendiri Pak. Iya. Malu gitu ya kan. Aduh. Ya udah dah nggak udah, makanya udah saya anterin aja gitu. Kadang sampai rumahnya, Pak jangan ngerepotin Bang Asep. Udah Bu nggak apa-apa, saya mau muter sini sekalian, aja udah. Ya udah nggak apa-apa, saya mah emang mau nganter ke situ juga ke belakang. Nah itu sampai sekalian. Kang Asep sampai bisa ngasih duit dengan ringan tangan banget gitu loh. Boleh nggak? Kenapa bisa sampai Kang Asep itu ngeluarin uang buat anak-anak gitu? Kalau itu sih Pak, kayaknya spontan aja kayak ngerasa kayak anak saya aja gitu, Pak minta duit dong ya. Tuh ambilnya di tas kayak gitu. Makanya kadang kalau lihat anak kecil minta duit ya, selama emang saya ada gitu. Kalau misalnya anak kecil mah nggak usah dikasih banyak-banyak ya kan, dia Iya, dikasih seneng ya? iya sudah. Jadi emang apaan sih jajan es bang 1.000 nih di ibu sering tidur Pak. Saya juga tahu emang dia sering banget, kadang bang anterin beli jajan bang situ bang. Iya itu adek abang tuh kompak banget pokoknya deh. Mau paket saya lagi banyak, kadang udah nangkringnya di motor. Oh. Kayak gitu Pak sudah. Bang geber bang. Fotonya kan kenapa? Kayak kemarin juga gitu. Kemarin juga gitu di videonya kan gitu. Bang gas bang kan gitu kan. Iya begitu dulu maksudnya. Ya mungkin ya mereka juga ngerasanya emang udah akrab gitu Pak, maksudnya ya udahlah saya bilang, makanya mereka mah udah bener-bener ya udah kayak teman aja Mas. Saya mau udah ngerasa pasti mereka juga kalau ada saya nih pasti saya jegat, bang mau kemana bang begitu Bu. Jadi saya juga nggak bisa langsung jalan gitu aja, makanya Iya. mereka minta. Emang saya janji waktu di belakang sini nih Pak, lagi di jembatan, bang aus banget bang, boleh nggak bang? Oh, Boleh gitu? apaan? Beli es bang, aus banget. Ntar ya, nih belum ada di COD, ntar aja ya, kayak gitu kan. Ntar sore aja nih, ntar sore dah kalau abang antar lagi ya bang. Jadi gitu, makanya kalau lagi ada mah saya kasih langsung. Kalau kayak gak ada, ntar aja nih nggak ada uangnya, kita gede-gede semua. Oh yaudah bang, sore ya bener ya, sore ya. Mungkin tuh mereka ngomong lagi tuh sama temen-temennya, Iya, Bang iya. Asep mau ngasih uang nih, gitu. Makanya kan pas lagi rame, gitu begitu. Iya itu coba ditanya. Iya makanya bang, ya udah lah nggak apa-apa deh, saya mah emang ngerasa aja gitu Pak, maksudnya saya kayak ngasih ya, kayak saya ngerasa ke anak saya aja Oh, gitu. iya. Jadi Karena memang kayak anak naluri sendiri, aja gitu, naluri aja kan. seorang ayah lah ya gitu ya. Iya, benar, Pak. Sambil ngopi di sini dia minum. Itu anak oh ya. iya Sinjen namanya, lupa mulu saya namanya dia tuh Sinjen. Pokoknya dia tuh yang paling kotak pokoknya pada dia. Ini ada pertanyaan mungkin agak sensitif nih, Kang Asep. Emang kalau boleh tahu nih gitu ya, ya kan banyak tuh teman-teman bertanya di sosmed ya, seberapa besarnya sih gitu sampai dia bisa mengeluarkan uang buat anak-anak, uang paket itu kan lebihannya dikit kan gitu ya gitu loh. Itu banyak pertanyaan kayak gitu ya. Mungkin sedikit gambaran gitu Kang Asep buat jawaban teman-teman. Memang kalau nganter paket itu ya tipsnya atau apanya itu ya lumayan atau apa gitu Kang Asep, gimana? Kalau untuk tips sendiri kan bisa dibilang, kalau itu mah kan bisa dibilang bonus ya Pak, rezeki atau bonus lebihan dari yang punya paket. Dan kalau itu mah kalau di sini rata-rata semuanya kan rata-rata paket itu udah dibayar semua Pak, sudah kita tinggal ngantar. Mungkin yang COD itu bisa dihitung lah beberapa doang. Kalau untuk tips itu ya emang ada aja sih Pak, maksudnya
ya kadang nggak tentu juga sih nominal sih, kadang ada misalkan ya, ada yang kayak misalkan 5.000, kadang kan juga ada juga nih Pak, misalkan Bapak nih pesan, Bapak kan pernah COD nih, tiba-tiba Bapak COD nih ya kan, mungkin kepencet COD gitu kan, saya suka bilang, Bu, ya sih nggak COD, ya Bang kepencet COD. Nah jadi rata-rata tuh yang ngasih lebih itu yang awalnya dia nggak COD, terus tiba-tiba dia COD ya kan, mungkin dia nggak enak nih, maaf ya masa sih jadi COD, ya Bu nggak apa-apa. Nah itu kadang suka ada lebihnya ya, dan rata-rata pun emang yang COD itu misalkan kayak 11.000 atau misalkan kayak dari saya pun maaf ya kadang baliknya itu baru keluar, karena kan emang saya nganter cuma sektor sini yang perumahan aja gitu, maksudnya jarang yang COD, makanya kalau tips itu sih sebenarnya opsional aja, maksudnya Iya, opsional. saya juga nggak terlalu ngerti juga, tapi emang bener Pak sih jujur aja, kalau untuk masalah tips itu bisa yang apa kayak ini pokoknya sama juga kayak Bapak dia di Blok D juga ada, jadi Ibu Bima sih Pak, itu namanya Ibu Bima, jadi dia tuh saya juga nggak tahu awalnya itu ya, saya memang ngantar paket dia pesan anaknya, suaminya, anaknya suka pesen, mungkin karena udah keseringan gitu Pak, mungkin satu hari itu ketika hujan Pak awalnya, hujan nih saya ngantar paket dia, udah tuh pas udah kelar ternyata ada lagi satu yang nyelip tuh, saya balik lagi dong, Iya, balik lagi. aku ketinggalan, satu lagi, oh iya Mang, hujan Mang, neduh dulu, ya Bu tanggung saya bilang. Nah dia minta nomor HP Mang, itu saya WA, ibu udah saya WA deh, ya pas saya di rumah saya WA tuh, Bu ini nomor saya, oke, itu oke dong Pak awalnya, besokannya WA lagi, Mang Asep, ya Bu kenapa, saya bilang, minta nomor rekening gitu, buat apa Bu, udah Mama kirim aja, itu saya kirimin Pak. Itu Lama habis itu dia langsung transfer saya Pak, dan itu nominalnya nggak kecil, 50.000. Tuh, maksudnya kalau saya sih, karena kan saya kurir, saya ngerasa kan saya di bidang jasa pelayanan gitu Pak, jadi gimana caranya saya ngasih pelayanan dulu nih yang terbaik, itu Pak, maksudnya biar orang pun juga sama saya juga jadi enak gitu Pak, maksudnya saya sih utamain itu kayak nganter nih, kalau nganter ya meskipun orang yang nggak ada di rumah gitu saya usahain naruhnya yang pas aman, tuh pasti saya info nih Bu pakai tutor sini, jadi biar dia juga tahu gitu Pak. Jadi semuanya jelas lah gitu. Jadi nggak asal naruh, nggak asal lempar. Ya meskipun lempar juga saya kadang saya liatin dulu. Nah itu Pak sampai hari ini pun beliau masih suka transfer saya Pak. Ya Allah, baik banget. Itu saya juga sampai saya kadang sedih. Kayak hal-hal sepele aja Pak, maksudnya sepele pokoknya kan dia tuh sering banget pesen. Itu bisa dulu sehari bisa sampai 4 kali saya ke rumahnya Pak, karena mau mobil 4 kali ya pasti saya nganter 4 kali juga gitu kan. Makasih nggak capek nganter mulu, enggak Bu, udah biasa saya, dan emang pernah tuh saya nganter pagi banget Pak, jam 7:30 sudah nganter ya kan? Pagi. Karena kan emang paket lagi banyak tuh, saya udah prepare dari pagi banget tuh, saya di jam 7 tuh udah rapi, nah nganternya 7:30 udah, dia lagi libur tuh hari Minggu kan, wah saya rajin banget, iya Bu saya bilang, siangnya ada lagi tuh, dia masih di rumah, sore ditransfer lagi Pak, itu pure saya juga nggak tahu ya, saya Bu ini buat apaan, dia bilang, udah kan masih udah nganterin paket saya, Bu saya juga kan digaji nganter paket, Iya. udah Masih nggak apa-apa, buat jajan cilok, itu yang kedua Pak, 100.000 Pak. 100.000? Iya, Masya Allah, berkah banget rezeki. ya. Dan itu nggak putus Pak, sampai terakhir saya, pokoknya kalau saya lihat ini Pak, itu sebulan itu bisa 2 kali deh, sebulan 2 kali Pak, dan kemarin belum lama tanggal 1, pas banget, habis saya dari sini hari Jumat. Oh, pas dari sini? Pas banget. Saya cerita tuh ya kan. Itu langsung dibalas sama Allah ya? Saya cerita lagi nih, tadi pagi saya bilang jadi saya alhamdulillah dapat rezeki dari Bapak, dia bilang itu kan. Terus saya langsung jajan untuk bocah-bocah tuh semua tuh di gudang nih. Kita minum-minum beli es yang serba apa Jumat promo Pak. Iya. Terkait itu yang es kayak itu saya beli semua. Udah tuh, biarin dah apa-apa dah ya kan. Oh, jadi Kang Asep dapat rezeki itu bagi teman-teman gudang? Ya, saya udah saya mikir hari Jumat pas banget tuh Pak, ada es Jumat berkah tuh, 2,5 saya beliin aja dah ya kan, udah tuh saya beliin anak-anak. Nah siangnya itu habis Jumatan, tahu-tahu si ibu itu WA buat jajan cilok, tahu-tahu WA aja maksudnya nggak ada angin nggak ada hujan. Ya Allah Bu, saya bilang apa Bu, ya Allah saya bingung mau ngomong apa lagi sama ibu kayak gitu. Iya. Maksudnya hal saya nggak dibilang apalagi saya nggak mungkin minta gitu, maksudnya dari awal saya nggak pernah ngarepin yang namanya tips apa lebihan, enggak, sama dia bayar pas aja, alhamdulillah dia bilang terima kasih juga saya terima. Nah itu bener-bener nggak pernah putus Pak, setiap bulan. Iya, jadi ceritanya
Kang Asep dapat rezeki, kemudian Jumat berkah, Kang Asep bagi-bagi, ternyata setelah habis Jumatan sorenya dapat rezeki lagi. Ya bener Pak, itu di situ mungkin sampai ada yang bilang emang bener Bang, lu ngebagi pasti balik lagi. Saya ngomong gitu, iya ya gue mah nggak ngarepin balikannya, kan Iya, gue iya. ada, ya udah ya kan emang saya mikir aus banget nih, udah biaya sekalian bareng-bareng tuh. Apa nih Bang? Alhamdulillah udah rezeki. Oh dari ranking nggak? Iya. Ngomong gitu Pak. Iya. Iya Bang, iya berapa? Ya ada dah pokoknya Iya, alhamdulillah. iya, Pokoknya iya. buat minum es mah ada gitu. Iya, kan. iya, Terus iya. dari situ kan ketawa aja lah. Bener-bener saya cerita sama istri. Iya ya, ya udah berapa? Ada pokoknya udah pokoknya. Berarti istri ketawa-tawa aja dong ini viral ya. Tahu Pak, sampai tadi aja saya cerita nih itu. Apa enggak? Ya nggak tahu. Iya namanya orang main, Iya, aja. iya. Ya, gimana sih orang main? Ya udah jangan ditungguin pokoknya mah. Bikin aja Iya. langsung. Udah aman dah. Udah aman ya, alhamdulillah anak juga Udah udah aman. keliling ya. Ya udah aman sih Pak. Pokoknya Nih. sih intinya sih kalau buat itu sih pasti ada sih Pak. Pasti ada ya, berkah pasti ada ya. Namanya Iya, kita Pak. saya di bidang pelayanan mungkin orang itu merasa terkesan mungkin Pak gitu mungkin. Ya akhirnya. kalau saya emang terkesan juga gitu sama Kang Asep, sangat terkesan lah gitu. Bahkan ya ini ada pertanyaan yang agak-agak ini ya. Bahkan yang paket dilempar saya tutup mata gitu loh. Karena memang kan saya emang belanja itu udah buat spare part ini. Pasti saya juga ngeliatin udah pasti itu. Iya. Motor udah pasti dah pokoknya dah. Semuanya nih motor, saya punya motor 6, 2 tak semua ini emang ya spare partnya belinya online. Iya, Ya dalam arti kata karena nggak ada waktu juga Bapak. ya Sibuk aja. nggak ada waktu, semua serba online sambil kerja online gitu kan ya gitu. Artinya yang sempat Kang Asep lempar paketnya, ini baut ini nih Kang Asep, baut motor ini belakang tuh 4 biji itu yang Kang Asep lempar ke baut belakang ya behel. Iya Gitu. coba. Ya itu mau dilempar kayak gimana pun kuat. Apalagi kan udah dibungkus, Ya. ada barbelnya gitu kan ya. Dan itu pun dalamnya kan besi kan gitu ya. Nah artinya saya pribadi pun kalau barang dilempar nggak jadi masalah. Cuma kan banyak pertanyaan nih gitu loh. Apakah memang SOP-nya seperti itu ketika yang punya paket nggak ada, terus rumah keadaan tertutup, adabnya nggak boleh masuk, kemudian dilempar aja, atau bahkan paket itu Kang Asep sudah tahu sendiri isinya apa, pantas dilempar atau tidak, itu bagaimana gitu Kang? Iya benar sih Pak. Sebenarnya sih untuk paket saya sebelum ngantri itu pasti saya kan pertama saya scan dulu nih Pak ya kan, scan mastiin tuh alamatnya, nomor rumahnya. Nah pasti yang kedua itu pasti isinya Pak. Kalau pasti kan kita kalau dari luar kadang kalau kayak baju kemasannya kan plastik kita udah bisa ngerasa tuh. Terus kalau yang kotakan kita ngeliat juga nih Pak. Saya kadang kalau misalkan ada juga tuh kadang yang kotakan tapi dia nggak ada nih Pak nama barangnya gitu. Nah saya ngeliat lagi nih dari nama sellernya, ada tokonya. Kadang kayak misalkan kayak kita ngecarikan kayak Unilever, nama-nama seller itu nanti bisa ketahuan Pak. Jadi Detail sedetail itu ya Kang ya, Asep ya? karena kan kita mastiin juga jadi isinya apa ya, meskipun kita nggak harus tahu banget tapi kan sengaja kita nganter jadi antisipasi misalkan kayak kemarin bapak nggak ada nih ya kan mungkin lagi banyak liburan tuh yang pada keluar Ya masa kemarin liburan seminggu tuh Kang Asep. benar pokoknya saya waktu itu sampai paket numpuk nih banyak banget ya kan akhirnya pas itu udah saya taruh aja di bangun dah saya bilang karena kan ada juga yang buyer yang mungkin yang udah langganan Mas kalau saya nggak ada mah buka aja nggak apa-apa. Mungkin yang udah diamanatin begitu pasti saya taruh Pak, saya buka, saya taruh Iya. rumah. Itu kalau diamanatin, udah diamanatin sama yang punya rumah. Ada beberapa kayak gitu, Bang, kenapa kalau saya emang nggak ada mau masuk baik nggak apa-apa, taruh di meja, ada yang gitu. Makanya kalau kayak gitu pasti saya masuk Pak. Karena emang udah diamanatin, ya kan. Cuman yang kayak misalkan yang belum diomongin kayak gitu, ya saya 50-50 dah tuh pertama. Ya kemungkinan pasti saya lempar, tapi saya pasti konfirmasi Pak. Saya pasti konfirmasi Bu, nih paket saya taruh sini ya, saya taruh di teras, biasanya kayak gitu sih Pak. Pasti saya konfirmasi dulu tuh sebelumnya. Mau kalau yang pertama kali, mungkin kalau yang udah pernah, yang dia udah tahu ya paling ya udah tinggal lempar aja dan dia juga pasti udah tahu sih Pak gitu. Jadi tapi balik lagi tetap kita emang ngeliat isinya dulu sih Pak itu yang pertama. Meskipun di SOP itu nggak ada namanya dilempar, nggak ada emang nggak ada, tapi kan tergantung situasional kondisi pada saat kita antar aja sih Pak gitu. Karena kan nggak semua kadang rumah kebuka dan saya juga masih mikir nggak enak juga gitu maksudnya kalau emang posisi gerbang tutup kayak masuk bisa iya maksudnya nggak enak juga kalau belum disuruh sebelumnya diamanatin. Makanya saya yaudahlah saya mikir wah gawat udah jadi emang parah kayaknya ngelemparnya pun karena saya nunduk dulu iya kemarin sudah tuh. nggak kalau gitu gitu saya nggak berani kalau itu saya juga ngelempar pelan-pelan banget gitu dan saya juga refleks karena
anak-anak udah pada manggil tuh, saya udah Iya. taruh aja dah gitu. Sudah ya intinya sih dalam SOP itu nggak ada, tapi balik lagi ketika kita di lapangan itu sih Pak, lebih ke kondisional aja sih. Ya sekalipun nanti ada kritikan atau ini ya tetap tanggung jawab. Betul ibarat Pak, saya gitu. pernah kejadian juga di depan. Ya, saya sih nggak tahu itu paket pecahnya dari gudang pas disortir, karena kan prosesnya panjang ya Pak, dari tangan seller Iya. dia ke mana-mana berapa gudang dan terakhir ke saya nih Pak yang nganter nih ya. Saya naruh kayak ke tempat paket gitu Pak yang dibuka, kita taruh. Oh iya, ada kotaknya gitu ya. Karena itu emang saya nggak tahu tuh paketnya isinya kosmetik apa gitu, saya nggak tahu. Set, itu kejadian ini pun udah sebulan yang lalu Pak, itu dia baru komplain dan tiba-tiba saya kena klaim. Itu harganya kalau nggak salah 80 ribuan, ya kan? Ya udah kena klaim kayak gitu, saya tanya dong, Bu maaf, ini paketnya pecahnya kenapa ya Bu? Saya bilang gitu kan, karena kan saya nggak lempar nih, posisi emang taruh di paket ya kan. Ya mungkin pas jatuh pun gedebuk dari di sini ke sini lah Pak. Iya, kita kan nggak tahu itu kotak paketnya sedalam apa gitu kan. Iya, ya saya memang udah kejadian sebulan yang lalu, saya juga udah nggak bisa komplain gimana gitu Pak. Dan saya tanya pun barangnya kemana Bu? Barangnya udah diretur sama dia. Pokoknya udah dah, saya bilang akhirnya saya pernah tuh ganti sekali 80 ribu. Ya Allah. Ya meskipun saya juga ngerasanya bukan di saya atau bisa jadi dari handover di gudangnya mungkin isinya udah bocor dan apesnya di saya, ya udah saya terima aja karena saya juga nggak ngecek juga nih Pak. Salahnya di saya juga sih nggak ngecek. Mungkin kalau saya ngecek awalnya nih ada indikasi kebocoran atau apa, mungkin saya langsung balikin ke gudang dan itu jadi nggak jadi beban saya karena udah terkirim di aplikasi saya nih, jadi ya pasti 100% tanggung jawab saya. Oh iya. Gitu jadinya ya siap nggak siap. Iya. Ya harus. Ya itu anggaplah musibah ya. Ya, Dalam, malah ya saya sih Pak jatuhnya. iya, dalam dunia kerja kan emang pasti ada lah. Iya, gitu. pasti ada aja sih Pak. Ya, kita ya tanggung jawabnya Kang Asep juga ada. Iya. Gitu. Minum lagi kopinya Kang Asep. Iya Pak. Jadi gini Kang Asep, saya itu ngajak ngopi Kang Asep nih malam ini. Istri saya itu ngomong dari pagi, ya Kang Asep suruh kesini ya, gitu kan, ajak ngopi, gitu kan. Gitu. Aku lihat juga dia sama anak akrab kan, gitu. Dia udah berkeluarga belum? Ada istri saya gitu Kang Asep. Oh, ya nggak tahu, ntar kita panggil lah. Saya bilang begitu kan, kita ngopi lah gitu nih ya. Akhirnya ya alhamdulillah silaturahminya kita jalan gitu. Jadi ada titipan nih dari istri. Benar ya Kang Asep ya? Iya Pak. Nih Kang Asep, ini buat anak jajannya. Oh, ya. Ya nggak apa-apa benar, ini buat anak jajan. Nah ini nanti dibawa pulang. Alhamdulillah Pak, makasih banyak nih Pak ya. Sama-sama Pokoknya semoga rezekinya Bapak bertambah, Amin. saya doain Ibu juga, keluarga sehat semua Pak. Amin. Ya. Kang Asep juga gitu, semua pekerjaannya lancar, berkah rezekinya sehat selalu. Anaknya dua biar sukses semuanya. Kita sih nggak jauh beda anak kita, seumuran Iya, cuma bener. sama. Gitu. Si Alfa kalau nggak salah ya Pak, si Alfa. Iya. Anak saya itu Dulu sering pesan juga soalnya, pokoknya di sini Bapak tuh sama Sofian, Ibu Ida, Iya. Alfa tuh yang suka mesen. Iya. Pokoknya singkat saya mah itu. Ya Pokoknya. emang tiga Iya. itu. Sering pesan itu. Menjapan nih udah jarang sekarang. Pokoknya Iya, tinggal dulu Bapak sering sama banget Ibu dia. aja. Iya. Itu. Nah sekarang giliran saya spare part semuanya. Waktu yang Kang Asep paketan itu saya total mesen 14 paket. Iya, nggak heran orang yang di video itu aja kan abis saya ngasuci cepat. Nah itu kursi cepat juga itu kata baca. Iya, ada mah beda ya. Itu juga biasa itu mah. Orang pasti sini selama saya naruh, atau udah banyak banget Pak. Udah saya pindahin aja deh semua dah. Saya bilang Iya. biar rapi, orang kayaknya udah ada yang masuk gitu. Udah saya ikutin aja langsung gitu. Karena kan saya ngeliat ya enak juga kalau saya masuk juga gitu pas tahunnya itu bapak yang lagi nggak ada, udah berarti emang lagi pergi gitu. Makanya kan udah saya taruh aja dah gitu biar lebih aman. Iya. Pas lagi viral saya langsung, oh iya nih lagi jalan-jalan dia lagi gitu. Saya iseng gitu kan emang ada reportnya kan, Shopee ya Iya. gitu. Paket udah nyampe nih gitu kan ya. Ya, iseng ngeliat itu Pak. Iseng dah saya lihat gitu kan, iseng buka CCTV gitu. Ih, kok kurirnya bagi-bagi uang gitu loh. Saya terenyuh langsung Kang Asep gitu, maksudnya. Ya, kok bisa segitunya gitu loh. Kalau saya sih mikirnya kalau Kang Asep nggak suka anak kecil nggak mungkin terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa jadi kebayang sama anak di rumah.
Karena saya juga suka gitu kerja, Iya, bener. gitu Kang Asep. Ditanyain mulai emang pas ya, "Lu di mana? Masih lama nggak pulangnya?" "Iya ntar." Tapi kalau udah langsung pulang, Iya. itu pokoknya udah nggak bisa main-main dah pokoknya. Makanya saya pasti ngutamain ngantar paket secepat mungkin gitu Pak, Iya. biar cepat selesai juga. Iya, dan ketemu anak di rumah. Iya.